Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai bab penentuan harga transfer dan pengelolaan aset. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Eka Bujaya Fitria dengan NIM 202112016, dan dengan teman saya, Ayu Budi Lestari dengan NIM 202112017. Yang pertama ada definisi dari transfer pricing, yaitu sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual, divisi pembeli. Pada penjelasan ini, pengertian harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dengan suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Selanjutnya ada tujuan penentuan harga transfer. Yang pertama, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang keempat, sistem tersebut harus dimengerti dan dikelola. Untuk metode penentuan harga transfer itu ada 5. Yang pertama ada prinsip dasar. Prinsip dasar itu adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli pemasok luar. Yang kedua ada situasi ideal, itu ada orang-orang yang kompeten, atmosfer yang baik, harga pasar, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, dan negosiasi. Dan untuk yang ketiga ada hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Yang pertama ada pasar yang terbatas, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Dan yang keempat ada harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya itu ada dasar biaya dan ada markup laba. Selanjutnya yang kelima yaitu biaya tetap dan laba hulu. Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara-cara yang dijabarkan di bawah ini, yaitu dengan persetujuan antar unit usaha, 2 langkah penentuan harga, pembagian laba, dan 2 kelompok harga. Selanjutnya penentuan harga jasa korporat. Terdapat 2 jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Selanjutnya, pengendalian atas jumlah jasa. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini. Yang A, teori pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. B, teori pemikiran yang kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar, yaitu biaya yang penuh atau full cost. C, teori pemikiran yang ketiga menyatakan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar dengan margin labanya. Kedua, pilihan penggunaan jasa. Dalam beberapa kasus, pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit-unit bisnis ini dapat diperoleh jasa tersebut dari pihak luar.
mengembangkan kemampuan mereka atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Perjanjian semacam ini sering ditemukan untuk aktivitas-aktivitas seperti teknologi informasi kelompok, konsultasi internal, dan pekerjaan perawatan. Pusat-pusat jasa independen yaitu harus berdiri sendiri jika pelayanan internal tidak kompetitif dibandingkan dengan penyediaan jasa dari luar, maka ruang lingkup dari aktivitas mereka akan dikontrakkan atau jasa-jasa mereka sepenuhnya didapat dari luar perusahaan. Yang ketiga, kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan dari jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer. Bagian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih. Yang pertama, negosiasi. Hampir semua perusahaan unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Artinya, harga transfer tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasannya adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer ini. Alasan lain bagi unit usaha untuk menegosiasikan harga transfer bahwa unit bisnis biasanya memiliki informasi yang paling baik mengenai pasar dan biaya-biaya yang ada, sehingga merupakan pihak yang tepat untuk mencapai harga yang pantas. Yang kedua, ada arbitrase dan penyelesaian konflik. Dalam sistem formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak-pihak penengah atau pendamai. Arbitrator akan meninjau posisi pihak masing-masing dengan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadang dengan bantuan staf kantor yang lain. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, voting. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, menawarkan. Yang keempat, penyelesaian masalah. 3. Klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. A. Kelas 1 meliputi seluruh produk manajemen senior, mengendalikan perolehan sumber daya. Produk biasanya produk yang bervolume besar, produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Yang B, kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya secara umum merupakan produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk yang bervolume relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum. Selanjutnya yaitu mengukur dan mengendalikan aset yang dikelola. Struktur analisis. Tujuan pengukuran aset merupakan analogi dengan tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Memfokuskan diri pada laba tanpa mempertimbangkan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut tidaklah mencukupi untuk proses pengendalian. Selanjutnya yaitu mengukur aset yang digunakan. Yang pertama ada kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat.
karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada setiap unit usaha. Penggunaan saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua ada piutang. Manajer unit usaha dapat mengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan, dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Yang ketiga ada persediaan. Jika perusahaan menggunakan untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha, karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran dibuka atau pembayaran cicilan dari konsumen, seperti yang biasa terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu produksi yang lama. Yang keempat ada model kerja secara umum. Perlakuan atas model kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Yang kelima ada properti, pabrik, dan peralatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian berikut. Yang pertama ada akuisisi peralatan baru, nilai buku kota, disposisi aktiva atau aset, penyusutan anuitas, dan metode penilaian lain. Yang keenam ada aset-aset yang disewa guna usahakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Yang ketujuh ada aktiva yang mandiri. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang mandiri yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Yang kedelapan ada aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang intensif, sedang yang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Dengan menghitung aset semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Yang kesembilan ada kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal per bulannya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba IKN. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Yang ke-10 ada beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Dan yang terakhir ada survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dana mana aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan, dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Yang selanjutnya ada EFA dan ROI. Keuntungan dari ROI. ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi
bumi. B. Kayu mudah dihitung, mudah dipahami. C. Kayu merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap organisasi bertanggung jawab terhadap profitabilitas. Keunggulan IPA. A. Seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk membandingkan investasi. B. Keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. C. Tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda. D. Level berlawanan dengan ROI memiliki korelasi positif yang lebih kuat perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Alasan penciptaan nilai pemegang saham sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi risiko pengambil alihan. Yang kedua, menciptakan nilai tukar dalam merger dan akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal, memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Untuk harga transfer dari PT Coca-Cola. Yang pertama, bahan baku. Coca-Cola menggunakan berbagai bahan baku seperti gula, sirup, dan bahan kimia lainnya dalam produk minumannya. Perusahaan ini harus menilai transfer pricing untuk memastikan bahwa harga yang dibayar oleh unit produksi di berbagai negara adalah adil dan sesuai dengan kondisi pasar. Yang kedua, harga produk dan penjualan antar anak perusahaan. Coca-Cola harus memastikan bahwa harga jual produknya antara anak perusahaan di berbagai negara adalah adil dan memenuhi peraturan perdagangan internasional. Logistik dan distribusi. Distribusi minuman Coca-Cola melibatkan rantai pasokan yang rumit. Perusahaan ini harus menilai harga transfer untuk transportasi, penyimpanan, dan distribusi produk para anak perusahaannya di berbagai negara. Yang ketiga, layanan bersama. Coca-Cola mungkin memiliki pusat layanan bersama yang menyediakan berbagai layanan, seperti keuangan, sumber daya manusia, atau teknologi informasi untuk anak perusahaannya di seluruh dunia. Harga transfer akan digunakan untuk menilai biaya layanan ini. Yang keempat, harga produk dan penjualan antar anak perusahaan. Coca-Cola harus memastikan bahwa harga jual produk antara anak perusahaannya di berbagai negara adalah adil dan memenuhi peraturan perdagangan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.